Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nofri Iswanto akan menjelaskan apa itu unit fungsional pembentuk komputer. Unit fungsional pembentuk komputer adalah bagian dari CPU yang melakukan operasi dari perhitungan yang diminta oleh komputer program. Komputer terdiri dari 5 komponen utama, yaitu input, memori, aritmetik, dan logik, kontrol, output. Input diterima dari informasi yang diberikan pengguna melalui alat-alat input, misalnya keyboard dan mouse. Informasi ini lalu disimpan dalam memori komputer untuk penggunaan berikutnya atau proses selanjutnya yang dilakukan oleh aritmetik dan logik, atau disebut ALU, atau bagian dari proses untuk mendapatkan pengolahan yang diinginkan. Lalu hasil pengolahan ini dikirim balik ke pengguna dengan alat output seperti monitor dan speaker, dan semua proses di atas dikoordinasi oleh unit kontrol. Adapun fungsi dari masing-masing unit komputer, yang pertama adalah input. Input adalah informasi yang diinput pengguna dapat berupa data atau instruksi. Instruksi atau biasanya disebut message instruction adalah perintah eksplisit yang mengatur transfer informasi, baik di dalam komputer maupun antara komputer dengan alat input atau output, menentukan operasi aritmatika dan logik mana yang akan dipakai untuk mengolah data. Yang kedua, memori. Memori ada 2 macam, yaitu primer dan sekunder. Memori primer adalah memori yang cepat dan beroperasi dalam kecepatan elektronis. Memori ini bertugas menyimpan data yang akan diolah. Contoh memori primer adalah RAM, yaitu Random Access Memory. Di dalam memori primer ada lokasi-lokasi tertentu yang digunakan untuk menyimpan data yang berbeda. Tiap lokasi ini memiliki semacam alamat atau address berupa angka untuk pengaksesannya. Hal ini dapat dianalogikan dengan lemari loker yang berisi banyak kotak kosong yang memiliki nomor, sehingga tiap loker atau nomor memiliki kunci yang berbeda. Untuk membuka loker ini, kita harus menggunakan kunci yang tepat pada nomor yang diinginkan. Walaupun memori primer sangat penting dan cepat, namun harganya sangat mahal. Untuk mendapat 2 GB RAM saja perlu mengeluarkan kocek yang lumayan. Oleh karena itu, memori sekunder dibutuhkan untuk menyimpan data yang besar, namun hanya diakses sesekali atau tidak sering. Ada beberapa memori sekunder yang tersedia, yaitu hard disk, CD, CD-ROM, dan lain-lain. Yang ketiga adalah arithmetic dan logic unit. Arithmetic dan logic unit atau disebut ALU adalah bagian dari prosesor yang bertugas melakukan operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain, dan operasi logika atau lebih besar, lebih kecil, dan lain-lain. Meskipun yang dilakukan sangat sederhana, namun prosesor melakukan operasi ini dengan sangat cepat, bisa berjuta operasi per detik. Hal inilah yang membedakan komputer dengan manusia, yaitu kecepatannya, yang membuat komputer seolah terlihat lebih pintar, padahal yang dilakukannya hanyalah melakukan perhitungan simpel. Yang penting dari ALU adalah adanya memori tambahan yang disebut register yang terletak di sirkuit prosesor. Meskipun kapasitasnya kecil, register memiliki waktu akses yang sangat cepat, bahkan paling cepat di antara jenis-jenis memori lainnya. Hal ini penting untuk mendukung fungsi prosesor dalam mengolah data yang membutuhkan waktu secepat mungkin. Yang keempat adalah output. Output adalah lawan dari input. Fungsinya adalah untuk mengirim informasi
ke dunia luar atau ke pengguna yang membutuhkan. Yang kelima adalah kontrol. Kontrol adalah unit yang digunakan untuk mengkoordinasikan semua unit lainnya, bagaikan sistem saraf yang mengendalikan pergerakan manusia dengan mengirim sinyal perintah dan mendeteksi rangsangan atau keadaan alatnya. Wujud dari kontrol unit itu sendiri kadang bukanlah berupa suatu alat mandiri yang secara fisik terpisah dari alat lainnya di dalam komputer. Namun kontrol unit tersebut di seluruh komponen komputer. Misalnya adalah kontrol unit dalam kabel-kabel atau jalur kontrol yang membawa sinyal yang diperlukan untuk timing dan sinkronisasi event-event di semua unit. Baiklah, itu penjelasan saya tentang apa itu unit fungsional dan macam-macam dari unit fungsional pembentuk komputer. Sekian dari saya, terima kasih.